Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aramania. Di sini saya akan mempresentasikan tugas untuk manajemen resiko yang berjudul Contoh Kasus Manajemen Resiko dan Analisis tentang Pembekuan Kegiatan Usaha PT Bank Global oleh Bank Indonesia. Manajemen risiko adalah unsur yang sangat penting untuk membantu perusahaan mengidentifikasi, mengevaluasi, melacak, dan meningkatkan proses mitigasi risiko di lingkungan bisnis. Memiliki manajemen risiko membuat perusahaan ingin memastikan agar stabilitas tetap terjaga saat mereka berproses tumbuh. Tidak mengetahui tentang risiko dapat mempengaruhi bisnis sehingga mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Perusahaan yang tidak menyadari resiko persaingan, misalnya dapat kehilangan pangsa pasar, tidak menyadari resiko keuangan dapat mengakibatkan kerugian finansial, tidak menyadari resiko keselamatan dapat mengakibatkan kecelakaan, dan masih banyak yang lainnya. Perusahaan dapat menerapkan langkah-langkah proses manajemen risiko untuk mengelola risiko tersebut. Ada 5 langkah dasar yang diambil untuk mengelola risiko, dimulai dengan mengidentifikasi risiko, menganalisis risiko, penilaian risiko, solusi yang diterapkan, dan yang terakhir adalah pemantauan risiko. Untuk memahami proses manajemen risiko dapat diketahui dari sejumlah perusahaan yang ada di Indonesia. Ini saya akan memberikan contoh studi kasus yang memberikan pemahaman tentang penerapan manajemen risiko. Salah satunya yaitu tentang pembekuan kegiatan usaha PT Bank Global oleh Bank Indonesia. Pada contoh kali ini akan menjelaskan kasus General Market Risk dengan studi kasus Bank Syariah atau Bank Indonesia membekukan kegiatan usaha PT Bank Global. Market risk merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Bank Indonesia memutuskan pembekuan kegiatan usaha PT Bank Global Internasional. Pembekuan itu dilakukan karena capital adequation ratio atau CAR atau rasio kecukupan modal minus 39% dan melanggar ketentuan giro wajib minimum. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BI menunjukkan kondisi keuangan bank bersangkutan dari waktu ke waktu terus memburuk karena bank telah melakukan penempatan dalam surat berharga atau fiktif dan memberikan kredit fiktif, kata Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia yaitu Miranda Gultom saat jumpa pers mengenai hasil rapat Dewan Gubernur BI di Gedung BI, Jalan MH Tamrin, Jakarta, hari Senin tahun 2004. Menurut Miranda, sebelum dilakukan pembekuan, berbagai langkah penyehatan juga telah diminta oleh BI kepada pengurus seperti penyetoran tambah modal dari pemegang saham pengendali dengan batas waktu selambat-lambatnya 13 Desember 2004 yang ternyata tidak dapat dipenuhi. Bank Global juga telah ditempatkan dalam pengawasan khusus sejak Oktober 2004. Tanggal 27 Oktober 2004. Pembekuan usaha dilakukan karena direksi juga tidak menunjukkan itikat baik untuk memenuhi yang tercermin dari adanya upaya menghalangi jalannya pemeriksaan polisi, serta ingkar janji terhadap berbagai pernyataan dan komitmen tertulis yang telah ditandatangani di hadapan pejabat BI. Ditambahkan Miranda, direksi dan pejabat eksekutif serta berbagai karyawan bank diduga telah melakukan tindakan pidana di bidang perbankan berupa merusak dan upaya menghilangkan dokumen atau berkas warkat bank. Keputusan pembekuan usaha dilakukan setidaknya mencakup 4 maksud, yaitu untuk melindungi kepentingan nasabah bank, mengamankan aset dan dokumen bank, memperkecil kemungkinan kerugian negara, menghindari kondisi bank yang semakin memburuk. Pembekuan kegiatan usaha tersebut dimulai tanggal 14 Desember 2004 dan berlaku selama-lamanya 1 bulan dengan maksud untuk melengkapi kembali data dan dokumen yang telah sempat dihilangkan oleh direksi dan pejabat eksekutif serta beberapa karyawan bank. Yang kedua, untuk memberikan kesempatan kepada unit pelaksana peminjam pemerintah atau UP3 untuk melakukan langkah-langkah koordinasi dalam rangka pelaksanaan program penjaminan pemerintah. Sementara itu, Direktur Pengawas Bank 1, Anton Tarihorang, menyebutkan bahwa jumlah kredit fiktif sebenarnya tidak terlalu besar, yakni sekitar 30 miliar.
Namun untuk obligasi fiktif jumlahnya cukup besar karena total obligasi yang sebesar 800 miliar berdasarkan laporan keuangan Desember 2004 versi Bank Global ternyata telah diverifikasi tidak lebih dari separuhnya yang telah disetor ke kustodian. Bank Indonesia saat ini telah bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk melakukan langkah-langkah pengamanan yang dilakukan. Bank Indonesia juga telah meminta bantuan kepada pihak berwajib untuk mencegah para direksi Bank Global berpergian ke luar negeri. Bank Indonesia menghimbau agar karyawan Bank Global bersikap kooperatif dan membantu kelancaran jalannya pemeriksaan yang saat ini sedang berlangsung. Kita juga menghimbau nasabah untuk tetap tenang karena program penjaminan pemerintah masih berlaku. Bank Indonesia akan berkoordinasi dengan UP3 untuk pelaksanaannya, ungkap Miranda. Berdasarkan data awal, setidaknya dana pihak ketiga yang terdapat bukti-buktinya sebesar 1 triliun. Angka terakhir penjaminnya perlu dilakukan verifikasi. Jadi bukan berarti beban pemerintah untuk penjamin akan sebesar 1 triliun. Baik, untuk sejak tanggal 14 Desember 2004, Bank Indonesia telah membekukan kegiatan usaha atau BKU PT Bank Global Indonesia. Akibatnya sekitar 8.000 nasabah yang tercatat di 13 kantor cabang terpaksa kerepotan mengurus dananya. Bukan hanya itu, namun ratusan investor publik pemegang saham juga menjadi tidak jelas investasinya. Ditambah lagi bank dari pihak lain yang memiliki tagihan. Nasib ratusan karyawan pun menjadi tak menentu di tengah sulitnya lapangan kerja. Kalau mereka terkena PHK, tentu akan menambah deretan panjang pengangguran. Semua itu juga akan menambah beban pemerintah dalam memulihkan roda perekonomian, terutama sektor real. 4 alasan ditutupnya Bank Global. Yang pertama, karena terus memburuknya kondisi keuangan. Yang kedua, tidak menyetorkan tambahan modal yang diminta BI sejak bank tersebut masuk pengawasan khusus. Yang ketiga, direksi Bank Global tidak menunjukkan etikat baik untuk patuh pada aturan. Bahkan dalam pengawasan BI dan kepolisian, ada upaya secara sengaja dari pihak bank untuk memusnahkan dan menghilangkan barang bukti. Yang keempat, direksi atau pejabat eksekutif dan beberapa karyawan bank publik itu diduga telah melakukan tindak pidana perbankan dengan merusak dan menghilangkan dokumen-dokumen penting bank. Baik, untuk cara mendeteksi fraud yang paling mudah, fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabuhi, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain yang terjadi di lingkungan bank sehingga mengakibatkan kerugian. Untuk mendeteksi terjadinya kecurangan, Anda bisa melakukan pemeriksaan beberapa laporan keuangan, mulai dari rekening pendapatan, aset, kewajiban, pengeluaran, hingga ekuitas. Biasanya, tanda kecurangan akan terdeteksi dengan melihatnya adanya perubahan dalam laporan keuangan. Cara pencegahan, hal yang bisa dilakukan untuk mencegah fraud diantaranya yaitu sosialisasi standar operation procedure atau SOP. Yang kedua, kenyamanan bekerja dalam perusahaan. Yang ketiga, melakukan audit dan evaluasi secara teratur. Yang keempat, meningkatkan kemampuan karyawan dalam perencanaan keuangan. Baik, solusi masalah. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka dirumuskan solusi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai perusahaan terbuka, semestinya Bank Global transparan dan menerapkan dengan sesama asas good corporate governance. Yang kedua, dilansir dalam Investor Daily Online tahun 2004 bahwa kehancuran Bank Global sangat boleh jadi disebabkan oleh sebuah kolusi antara pengelola Bank Global dengan Prudence Asset Management atau PAM. Yang ketiga, kasus Bank Global menarik diikuti karena kasus ini mencoreng citra reksadana, sebuah instrumen pasar modal yang mengalami pertumbuhan pesat selama 2 tahun terakhir. Yang keempat, kasus Bank Global mencerminkan lemahnya pengawasan BI dan Bapepam. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat didapatkan analisisnya sebagai berikut. General market risk adalah risiko yang disebabkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait, yang mana kebijakan tersebut mampu memberi pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Sehatnya sebuah bank tidak hanya berpatokan pada aset atau modal saja, namun juga harus memperhitungkan faktor manajemen risiko yang meliputi 8 faktor, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategi, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi.
Lebih lanjut, bagi para nasabah agar tidak gegabah dan senantiasa berhati-hati jika ingin menempatkan dananya pada lembaga perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa.